Haleluya, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saudara sekalian, bulan ini kita sudah banyak belajar tentang self-discipline. Bagaimana kita harus hidup disiplin, hidup bisa menguasai diri kita. Mengapa disiplin itu penting? Sehingga perlu kita miliki. Karena disiplin akan memberi nilai lebih dalam kehidupan setiap kita. Alkitab berkata bahwa orang yang bisa mengendalikan dirinya melebihi seorang pahlawan. Setiap saudara dan saya ketika kita bisa mendisiplin, maka disiplin itu akan memberi nilai lebih buat setiap kita. Ayo coba yang online coba ketik dan semua katakan disiplin memberi nilai lebih. 2, 3. Disiplin memberi nilai lebih. Bahkan disiplin juga perlu. Kenapa? Karena akan memampukan kita melakukan hal-hal yang luar biasa. Alkitab berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ketenangan, penguasaan diri bukan hanya membuat kita bisa berdoa, tapi juga melakukan hal-hal yang luar biasa. Nah, dalam beberapa minggu ini kita sudah belajar tentang disiplin ibadah, disiplin hidup kudus, disiplin mengendalikan emosi. Dan bagi saudara yang belum mengikutinya, Anda nanti bisa lihat dalam file daripada YouTube channel Bethany Miracle Center. Anda bisa cari disiplin ibadah, disiplin hidup kudus, dan juga disiplin mengendalikan emosi. Nah, hari ini saya mengajak saudara belajar satu lagi kedisiplinan yang penting yang harus kita miliki. Mari kita lihat Alkitab kita 3 Yohanes pasal yang pertama ayat yang kedua. 3 Yohanes pasal pertama ayat yang kedua, Rasul Yohanes menuliskan kepada yaitu Gaius, salah seorang penatua gereja pada waktu itu. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebuah doa, sebuah dorongan, nasihat yang ditujukan kepada Gaius dan kepada semua orang percaya termasuk kita. Semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Tuhan mau supaya saudara dan saya sehat. Yang setuju katakan amin. Semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Dear friend, I pray that you may enjoy good health. Aku berdoa supaya kamu bisa menikmati yaitu kesehatan ya, yang memberikan sebuah sukacita yang membuat kita bisa sehat. And that all may go well with you. Dan semua biar terjadi dengan baik dalam hidupmu. Even as your soul is getting along well. Sama seperti jiwamu yang telah dalam keadaan baik. Nah, kalau kita belajar ayat ini, ternyata hidup sehat itu adalah kehendak Tuhan. Ayo coba yang online coba ketik dan semua katakan hidup sehat adalah kehendak Tuhan. 2, 3. Sekali lagi 2, 3. Hidup sehat adalah kehendak Tuhan. Dan ayo kita baca sekali lagi ini ayat dalam bahasa Indonesia. Baca dengan suara keras. Semua baca. 2, 3. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Yang percaya kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, Rasul Yohanes, dia berdoa, dia menuliskan, dia mendorong agar Gaius dan juga semua kita tetap bisa hidup sehat. Saudara sekalian lihat bagaimana Rasul Yohanes, ternyata ini berbeda dengan Yohanes Pembaptis. Rasul Yohanes adalah salah satu dari 12 murid Yesus yang ternyata karena cintanya kepada Tuhan, dia sungguh-sungguh melayani Tuhan
sampai akhir hidupnya. Dan yang menarik saudaraku, Yohanes dikenal sebagai rasul kasih. Atau saudaraku, rasul yang mengajarkan God is love. Dan lihat bagaimana Yohanes, walaupun dalam perjalanan hidupnya ada banyak tantangan. Sejarah gereja mencatat Rasul Yohanes pernah, saudaraku, mau dibunuh dengan cara dimasukkan hidup-hidup ke dalam, yaitu saudaraku, kuali yang berisi minyak yang lagi mendidih panas karena dibakar. Waktu dimasukkan ternyata Tuhan lindungi Yohanes, tidak sampai ada satu luka pun. Sampai akhirnya Yohanes dikeluarkan lagi dari kuali berisi minyak mendidih. Dia dibuang ke Pulau Patmos, pulau yang kering, gersang, tidak diberi makan, tidak diberi minum, dengan harapan supaya Yohanes mati. Namun akhirnya di Pulau Patmos, justru Yohanes dipelihara Tuhan. Tuhan mengunjungi dia, sampai dia bisa menuliskan kitab Wahyu. Dan Anda lihat akhirnya Yohanes, saudaraku, dia dibebaskan dari pembuangan di Pulau Patmos. Dia kembali ke jemaat Yerusalem. Dan sampai dia tua, dia meninggal. Diperkirakan umur 93 atau 94 tahun. Saya yakin di sini belum ada yang umur 90 lebih. Dan saya berdoa kalau Yohanes bisa alami hidup yang sehat, saya dan saudara juga akan sehat dan panjang umur, diberkati oleh Tuhan. Ayo yang mau beri tepuk tangan lebih meriah lagi, katakan haleluya. Nah, Yohanes, saudaraku, dia mengajarkan dan dia menulis, dia dipakai Tuhan. Baik Injil Yohanes, dia menuliskan ayat yang terkenal, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dalam 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, Yohanes selalu berkata God is love. Tuhan itu kasih. Dalam kitab Wahyu juga, di antara murka Tuhan ada kasih Tuhan yang luar biasa bagi orang yang percaya. Dan saya yakin orang yang mengalami kasih Yesus, orang yang menikmati kasih Yesus, orang itu akan bertanggung jawab untuk hidup sehat. Yang mengerti katakan amin. Nah, hidup sehat adalah kehendak Tuhan buat saudara dan saya. Kesehatan adalah berkat Tuhan yang harus kita jaga, yang harus kita rawat dengan baik. Jangan terlambat Anda menghargai kesehatan. Biasanya orang ketika dia sehat, dia pandang remeh, pandang enteng kesehatannya. Dan orang biasanya baru sadar dan menyesal ketika dia sudah sakit. Ada banyak orang waktu masih muda, saudaraku, rela mengejar sukses dan uang, dan rela mengorbankan semua termasuk kesehatannya. Tapi berapa banyak akhirnya ketika dia tua, dia terpaksa kehilangan banyak uang demi menjaga dan merawat kesehatannya. Hari ini saudaraku, apa artinya kita sukses? Apa artinya kita kaya raya, namun kita sakit-sakitan? Doa saya dan harapan saya dan harapan Tuhan, semua kita sehat-sehat dalam segala keadaan. Yang mau tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, kesehatan apa yang harus kita rawat? Yang harus kita jaga? Ternyata ada kesehatan fisik. Jangan abaikan kesehatan tubuh kita. Karena apa, saudaraku? Sehat tubuh ini akan mempengaruhi banyak hal. Saya yakin hari Anda bisa ibadah, Anda bisa nyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika gigi Anda sehat, nggak sakit. Coba bayangin, kalau Anda walaupun cinta Tuhan, tapi gigi Anda nyut. Saudara. Oh saudara, dunia seperti runtuh. Nah, kesehatan tubuh, fisik harus kita rawat. Lalu apalagi? Kesehatan mental, pikiran kita, kehendak kita, kemauan kita, perasaan kita, mental kita harus kita rawat dengan baik. WHO mensurvei bahwa pandemik ini membuat banyak orang mengalami gangguan mental. Dan saya berdoa di antara yang disurvei itu, saya dan saudara tidak kena gangguan mental. Semua kita sehat secara mental. Yang setuju katakan amin. Orang gampang marah, orang gampang tersinggung, hal kecil-kecil langsung dibesar-besarkan, sensi sekali. Itu adalah gejala kesehatan mental.
suatu penyakit mental. Dan Anda tahu, apalagi yang harus kita rawat, kesehatan roh. Di mana kita harus semakin cinta Tuhan, makin sungguh-sungguh berapi-api pada Tuhan. Nah, saudara sekalian, jadi inilah 3 area kesehatan yang harus kita miliki. Sehat fisik, mental, dan roh. Dan bagaimana kita bisa sehat? Saya mau tanya, siapa yang mau sehat dalam berbagai area ini? Yang mau angkat tangan saudara, lambaikan saudara. Kata bersama saya mau hidup sehat. Nah, Yohanes mengajar kita, balik dalam 3 Yohanes pasal pertama, ayat 2 dan 3. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ayat yang ketiga, perhatikan. Bagaimana supaya kita bisa sehat dalam berbagai area. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian, menceritakan, mereka bersaksi tentang hidupmu dalam kebenaran. Gaius ternyata diceritakan orang, dia hidup dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Your faithfulness to the truth, kesetiaanmu untuk terus berada dalam kebenaran, telling how you continue to walk in it, bagaimana itu diberitakan, karena kamu terus konsisten berjalan di dalam kebenaran. Dari ayat ini saya menyimpulkan bahwa hidup sehat akan terjadi, baik sehat fisik, sehat roh, sehat mental, jika kita hidup dalam kebenaran. Ayo coba yang online coba ketik dan semua katakan hidup dalam kebenaran. 2, 3. Nah, kesehatan terjadi jika cara hidup kita benar. Benar dengan Tuhan, benar dengan orang lain, termasuk juga cara hidup kita benar. Sebaliknya, jika cara hidup kita salah, jika cara hidup kita tidak benar, itu bisa mendatangkan penyakit, mendatangkan kutuk, dan juga penderitaan. Saudara, saya membaca sebuah kisah nyata. Ada seorang wanita Amerika, dan dia overweight, ya, dan kemudian saudaraku, dia menderita banyak penyakit. Baik itu diabetes, baik itu juga darah tinggi, lalu juga kolesterol yang tinggi, dan jantung dan sebagainya. Sampai akhirnya dia sadar, kalau dia tidak mau hidup dengan cara yang benar, nggak lama dia akan mati. Apa yang terjadi, saudaraku? Dia memutuskan vacation ke Indonesia, ke Pulau Bali. Dan waktu di Bali dia kaget, harga buah-buahan tropis itu murah sekali di sana. Dan apa yang terjadi, dia mengubah gaya hidupnya. Dia lebih banyak makan buah-buahan tropis. Dia makan buah-buahan, karena di Amerika mahal, di sana murah. Makan buah-buahan. Apa yang terjadi? Lalu tiba-tiba dia mendapati dalam tempo beberapa minggu, dia lose weight, dia kehilangan berat badan cukup banyak. Dan ternyata saudaraku, dia mulai kelihatan wajahnya segar, awet muda. Bahkan waktu dicek ke dokter, semua penyakitnya sudah pergi. Dan semuanya normal. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Jadi saudaraku, selama kita hidup benar, selama cara hidup kita benar, maka kita bisa, yaitu mengalami, yaitu hidup dalam kesembuhan. Saya berdoa dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan. Yang sakit disembuhkan. Tapi ingat, setelah kita disembuhkan, kita sendiri yang harus bertanggung jawab untuk dengan cara hidup yang benar, menjaga dan merawat kesehatan. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan 3 hal. Semua baca apa saja? Kekuatan, terus kasih dan ketertiban. The power, love, and self-discipline. Roh Kudus datang untuk memberi kita kekuatan. Saya berdoa dalam nama Yesus, ini bukan cuma kuat ekonominya, bukan cuma kuat yaitu saudaraku rohaninya, namun fisik dan mental kita juga kuat. Amin, saudaraku. Siapa mau sampai usia lanjut, sampai Tuhan panggil, tetap kuat luar biasa. Yang mau beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Bahkan kasih, penuh dengan kasih Allah, itu penuh dengan kasih kepada sesama,
bahkan ketertiban, self-discipline. Artinya saudaraku, Roh Kudus mau menolong kita untuk hidup dalam kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, saudaraku, itu sebabnya sebagai anak Tuhan, kita harus belajar hidup disiplin. Nah, tema khotbah saya hari ini adalah disiplin hidup sehat. Ucapkan bersama saya, disiplin hidup sehat. 2, 3, disiplin hidup sehat. Dia Tuhan penyembuh, amin. Dia Tuhan memberkati, amin. Tapi kita sendiri yang harus bertanggung jawab mendisiplin hidup sehat. Nah, rahasia disiplin hidup sehat itu apa? Yang pertama, jangan hidup sembrono. Jangan hidup sembarangan. Jangan hidup ngawur. Kenapa? Saudara sekalian, lebih baik mana kita minta doa disembuhkan, atau kita menjaga cara hidup kita supaya kita tetap sehat. Nah, jangan hidup sembrono. Banyak anak Tuhan bilang begini, oh bunuh diri itu dosa, tidak boleh bunuh diri. Amin. Saya berdoa tidak ada di sini yang bunuh diri. Apapun persoalan saudara, tetap bertahan. Tuhan pasti tolong kita. Tidak boleh bunuh diri. Katakan amin. Namun tanpa sadar, maaf. Orang tidak minum baikon. Tapi dari cara hidupnya yang ngawur. Saudaraku, dia pelan-pelan bunuh diri. Sudah diberitahu sama teman-temannya. Kamu jangan minum terus Coca-Cola. Enggak apa-apa. Ini yang diet Coca-Cola. Saudaraku, dia cari excuse. Dan ternyata tanpa sadar dia sedang membunuh dirinya sendiri. Ada seorang yang saya sudah ngomong, kamu tiap pagi mau kerja selalu mampir McDonald atau Starbucks, lalu kamu beli kopi yang manis. Wah, hati-hati loh. Hati-hati, saya bilang, oh dia ketawa, enggak apa-apa saya masih muda. Oh enggak apa-apa. Saudaraku, ternyata enggak lama gulanya sangat menyedihkan. Ingat hukum tabur tuai. Apa yang kau tabur tiap hari, itu yang kelak akan kau tuai. Ayo coba senggolkan hari ini, tabur tuai. Ya, kalau tiap hari naburnya yang salah, nuainya juga salah. Nah, jangan hidup sembrono. Apa? Jaga makanan dan minumanmu. Jaga makanan dan minumanmu. Tahukah Anda bahwa Alkitab sampai berkata, jika besar nafsumu, taruh pisau di lehermu. Artinya saudaraku, bukan Tuhan yang taruh pisau, kita sendiri harus belajar kuasa diri. Kenapa? Dosa pertama di dunia, ayo dosa apa? Salah makan. Udah ada yang amin, iya kan? Gara-gara Hawa salah makan buah pohon pengetahuan dan baik dan jahat. Makanlah makanan yang sehat, bukan hanya makanan yang enak. Saya ulang lagi. Makanlah makanan yang sehat. Bukan cuma makanan yang enak. Karena yang enak belum tentu sehat. Yang sehat biasanya kurang enak. Tapi percayalah itu taburan yang baik. Dan engkau akan menuai kesehatan sampai masa putih rambut kita. Katakan amin. Karena apa yang kita makan, apa yang kita minum, itu bisa jadi vitamin, jadi energi. Tapi juga bisa jadi racun yang membawa kepada kematian. Nah, bagaimana cara kita makan, cara kita minum, jaga baik. Saudaraku, mari kita berdoa supaya kita jadi Kristen yang waras. Ada banyak orang Kristen kurang waras sekarang. Yang penting didoakan dalam nama Yesus. Semua babi samcam dikuduskan. Semua kolesterol pergi. Dan darah Yesus lebih tinggi daripada sate kambing ini. Dan dalam nama Yesus, aku percaya Tuhan pasti akan membuat semua minuman yang manis yang aku makan dinetralisir. Tidak ada gulanya. Malaikat saja sampai minder di sorga. Gila, saya aja gak pernah doa kayak demikian. Nah, hari ini mari kita belajar. Kalau Tuhan cinta kita, kita juga harus cinta diri kita sendiri. Jaga makanan dan minuman kita. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Jaga hati dan pikiranmu. Saudara, ada banyak orang sudah jaga kesehatan, jaga makan. Tapi isinya khawatir, takut, benci, dendam, gondok. Akibatnya saat kita tidak jaga hati dan pikiran, kena juga.
jantungnya molor, saudaraku. Loh, hati-hati, kita juga harus jaga hati dan pikiran kita. Karena suasana hati, suasana pikiran menentukan kesehatan kita. Hati yang gembira, obat yang manjur. Namun semangat yang patah. Ayo, semangat patah itu apa? Itu soal mental. Kita udah putus asa, kita udah sedih. Itu akan mengeringkan tulang. Tulang kering, tulang keropos. Nah, saya berdoa dalam nama Yesus. Jaga mental kita, kesehatan mental kita. Karena banyak penyakit terjadi gara-gara masalah mental. Banyak berserah. Banyak bersyukur, banyak ngampuni, banyak sukacita membuat kita sehat dan semakin sehat. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Dunia medis sendiri berkata, orang yang suka gondok, lama-lama gondokan. Orang yang suka benci, lama-lama cancer. Nah, hari ini mari jaga kesehatan mental kita. Berikutnya, jaga gaya hidupmu. Istirahat yang cukup, minimal 1 hari 6 jam atau 8 jam. Kalaupun nggak bisa sekaligus, cicil. Dalam 1 hari minimal 6 jam, 8 jam. Pastor Lukas, saya sih nggak 6 jam, 8 jam. Saya tiap hari tidur 20 jam. Males itu. Minum vitamin dan suplemen. Ya. Lalu juga olahraga secara tepat. Kita nggak boleh kemudian cuman hanya, oh yang penting saya makan, saya jaga, tapi nggak olahraga. Kenapa? Karena kita perlu exercise. Tapi ingat juga, ingat waktu dan umur kita. Kalau sudah mendekati 50 atau over 50, ya sudah, jangan olahraga yang berat. Bulu tangkis, basket, loh apa nggak boleh? Oh boleh saja, tapi asal Anda jangan lari sana lari sini. Berapa banyak di lapangan tenis, di lapangan bulu tangkis atau lapangan basket, orang kolaps, kena jantungnya. Lalu juga bijak dalam soal keuangan. Nah ini adalah jaga gaya hidupmu. Siapa yang tidak mau hidup sembrono lagi? Ayo kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yang kedua, rahasia disiplin hidup sehat, jaga keseimbangan. Keseimbangan adalah hal penting dalam hidup ini. Apapun yang tidak seimbang akan berbahaya dan akan membawa kejatuhan. Nah, ada 3 kesehatan. Kesehatan roh, mental, dan tubuh, fisik. Saya mau tanya, menurut Bapak Ibu, mana yang lebih penting dari 3 ini? Ditanya nggak jawab. Mana lebih penting? Semuanya penting. Nah ada orang Kristen bilang gini, oh yang penting saya roh, saya menyala-nyala, saya cinta Tuhan, kan tubuh hanya sementara, kita akan tinggal. Loh, saudaraku benar. Tapi kalau umur kita misalnya sampai 60, 65, 70, lah kalau kesakitan, saudaraku jelas itu sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan. Saya berdoa dalam nama Yesus, kesehatan fisik perlu. Namun ada orang tiap hari nge-gym, olahraga badannya keren. Namun mentalnya waduh parah banget. Gampang iri, gampang dendam, tidak mau ngampuni, sensitif dan sebagainya. Nah akibatnya mentalnya rusak. Tapi ada juga orang, saudaraku, wih pokoknya wah keren, dandanannya keren, fisiknya, lalu jiwanya oke, sukacita. Namun rohnya sakit, sudah jauh dari Tuhan, nggak pernah baca Alkitab, kering, kosong. Nah akibatnya hidupnya juga nggak seimbang. Tetap jaga keseimbangan antara kesehatan roh, kesehatan mental, dan tubuh kita. Sebab semuanya penting. Yang online coba ketik dan semua katakan, saya mau hidup seimbang. 2, 3. Lebih keras lagi, 2, 3. Saya mau hidup seimbang. Yang ketiga yang terakhir, rahasia disiplin hidup sehat. Jauhi penyakit. Ada orang jatuh sakit karena dia selalu dekat dengan penyakit. Orang yang selalu dekat dengan penyakit, akhirnya akan bisa ketularan penyakit. Nah kita harus menjauhi penyakit. Apa saja? Jauhi penyakit dosa. Dosa itu membuka kutuk, membuka penyakit, membuka semua yang jelek. Ayo bertobat, tinggalkan dosa. Semua dosa-dosa tersembunyi yang masih kita kerjakan, yang kita tahu itu bisa mendatangkan penyakit, ayo kita bertobat. Jauhi penyakit iri dan dengki. Lihat orang sukses, lihat orang bahagia. Jangan kemudian malah nyinyir.
Karena itu akan membuat kita jadi sakit. Bahkan juga jauhi penyakit dendam dan kebencian. Tapi jadilah pengampun. Jadilah orang yang bisa mudah memaafkan. Sehingga saudara akhirnya tidak lagi sakit. Jauhi juga penyakit gosip. Karena suka gosip, saudaraku, lama-lama itu mendatangkan sebuah, saudaraku, keadaan yang menyedihkan. Kenapa? Orang akan kena, saudaraku, getahnya sendiri dengan gosipnya. Bahkan juga jauhi penyakit pengaruh buruk. Semua pengaruh-pengaruh dari teman-teman yang jelek, pengaruh-pengaruh dari sosial media yang buruk, jauhi semua. Dan ketika kita menjauhi itu semua, percayalah kita akan alami hidup yang sehat. Yang mau hidup disiplin dalam kesehatan, kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Dan hari ini kita akan juga mendengar sharing dari seorang hamba Tuhan senior, Pastor Abraham Conrad Supit. Beliau adalah seorang hamba Tuhan senior yang setia melayani Tuhan bertahun-tahun. Dan beliau adalah senior pastor daripada GBI Victorious Family di Jakarta atau GBI Viva. Dan kalau Anda tahu ada Pastor Edward Supit di Jakarta, ada Pastor Joshua Supit. Beliau ini adalah ayah kandung daripada hamba-hamba Tuhan yang luar biasa ini. Dan beliau sekarang usia 76 tahun. Kita sambut dengan hormat, inilah Pastor Abraham Conrad Supit. Lebih meriah lagi dong. Wow. Umur 76 tapi keren sekali. Silakan Pastor. Saya berterima kasih untuk kesempatan yang indah yang Tuhan percayakan melalui Pastor Lukas. Kalau saya saat ini ada di tempat ini, tidak lain tidak bukan hanya karena kemurahan kasih anugerah berkat Tuhan yang Tuhan percayakan dalam kehidupanku, keluargaku, pelayananmu, dan khususnya melalui gereja yang Tuhan titipkan di tempat ini, Bethany Miracle Church. Biarlah gereja ini terus memuliakan Tuhan melalui kehidupan seluruh rekan sekerja Tuhan dan jemaat kekasih Tuhan yang Tuhan telah panggil, pilih, tetapkan secara khusus. Anda ada di tempat ini untuk menjadi kekasih-kasih Tuhan. Dan Anda berikan dedikasi loyalitas yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan melalui kesehatan Anda. Sebab firman Tuhan katakan 1 Korintus 3 ayat 17, jika ada orang membinasakan bait Allah, maka Allah sendiri akan membinasakan bait Allah. Tadi sudah dijabarkan, kita dengan cara bagaimana membinasakan bait Allah, mencelakakan bait Allah melalui hidup kita. Apa yang kita tabur, Galatia 6 ayat 7 itu yang akan kita tuai. Tapi kita lihat di sini jemaat kekasih Tuhan, gereja Tuhan menabur sesuatu yang baik. Dan apa yang Anda tabur di tempat ini tidak pernah berlalu dengan sia-sia. Sebab Tuhan seorang saya, Tuhan yang tidak pernah berhutang. Dia telah datang ke dunia menebus seorang saya. Untuk kutuk dan dosa seorang saya melalui karya salib Kristus. Dan itu sudah digenapkan Galatia 3 ayat 13. Dia menebus seorang saya, kutuk hukum dosa dan Taurat saudara saya. Sehingga kita telah dibenarkan, dikuduskan. Sehingga tidak ada penghukuman bagi seorang saya. Roma 8 ayat 1. Kita menjadi anak-anak kekasih Tuhan. Menjadi partner, kawan, rekan sekerja Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 9a. Kalau Anda dan saya menjadi partner, kawan, rekan sekerja Tuhan, saya percaya status hidup Anda dan saya bukan yang biasa-biasa. Dia persiapkan yang luar biasa bagi saudara saya. Yakini, imani, percaya. Karena Tuhan rencanakan bagi gereja Tuhan, bagi semua yang terhisap di dalamnya. Anak saya Yeremia 29 ayat 11 dia berfirman, aku tahu rancangan apa yang ada dalam kehidupan saudara saya. Bukan sakit, penyakit, bukan kutuk, bukan dosa, bukan kehancuran, kegagalan, bukan kebangkrutan, kemiskinan. Tapi rancangan damai sejahtera akan membawa masa depan yang penuh pengharapan untuk gereja Tuhan ini. Tapi Anda dan saya harus proaktif. Tidak boleh pasif. Apa yang kita dapat lakukan, kerjakan, perbuat. Dan tidak ada satu manusia pun yang tidak dapat lakukan, kerjakan, perbuat apapun bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena kita tidak pernah berjalan seorang diri. Matius 28 ayat 20c dia berkata, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan akhir zaman. Tuhan menyertai untuk membuat seorang saya bukan yang biasa-biasa, tapi yang luar biasa. Ulangan 28 ayat 13 dia akan mengangkat hidup Anda, keluarga Anda, kesehatan Anda, rumah tangga Anda, usaha Anda, bisnis Anda, pekerjaan Anda, pelayanan Anda, gereja Anda terus naik bukan turun. Akhirnya menjadi kepala tapi tidak titik koma. Apabila anak saya melakukan dengan setia, pegang firman Tuhan konsisten, terapkan dalam kehidupan seorang saya. Seperti yang dikatakan Yosua 1 ayat 8, perkatakan renungkan firman Tuhan siang dan malam. Supaya perjalanan anak saya menjadi hati-hati. Sesuai semua yang tertulis yang Anda telah baca, renungkan, hayati, dan aplikasikan dalam kehidupan saya hari lepas hari. Maka perjalanan anak saya akan menjadi berhasil dan keberuntungan menjadi bagian saudara saya. Orang dunia banyak berhasil, tapi akhirnya mereka mengalami malapetaka, mereka
hidup dalam sakit penyakit dan tidak bisa menikmati segala sesuatu. Mereka di belakang terali besi, tapi Anda dan saya, seberapapun yang Anda dan saya dapatkan daripada Tuhan, dan kalau Tuhan memberkati, Anda dan saya selalu mengucap syukur. Oleh karena itu, untuk kesehatan Anda, untuk apapun juga, firman Tuhan dengan tegas mengajarkan saya, saudara saya tadi dikatakan, hati gembira adalah obat yang manjur. Amsal 17 ayat 22. Dan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Oleh karena itu, jaga hati Anda dan saya. Amsal 4 ayat 23, jaga hatimu dengan penuh kewaspadaan, sebab dari situ terpancar kehidupan. Pilihan ada pada saudara saya. Kita yang menentukan hari depan saudara saya, bukan Tuhan. Tapi melalui Anda dan saya yang Tuhan telah rancangkan dan rencanakan, Tuhan selalu ingin beri yang terbaik, kerjakan yang terbaik. Tapi pilihan ada pada saudara saya. Tapi kalau Anda dan saya sebagai orang benar, Roma 1 ayat 17b, Alkitab berkata, kita sebagai orang benar hidup oleh karena iman. Kita beriman di dalam Kristus Yesus, bukan beriman pada pribadi saudara saya. Sebab Alkitab berkata, ya, Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah Anda dan saya mengandalkan manusia atas pikiran, kehendak, keinginan dan perilaku saudara saya, apapun yang menyertai. Tapi kalau itu yang Anda andalkan, maka celakalah saudara saya. Karena kita membuka kutuk untuk hidup saudara saya. Tapi saya percaya kita semua di tempat ini kita boleh ada, karena kita mengandalkan Yesus. Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah Anda dan saya, diberkatilah gereja ini, karena mengandalkan Yesus, bukan manusia, bukan harta, apapun juga. Tuhan bisa mengirim gagak dari manapun juga. Sebagaimana dia mengirim gagak saat itu pada Elia, tidak pernah terlambat pada pagi dan sore di lembah Kerit untuk memberi makan. Kalau roti sih oke, tapi daging bangkai aja dimakan oleh gagak. Tapi dia beri daging yang segar dan tidak ada yang kekurangan apapun juga. Dan kalau Tuhan memberkati Anda dan saya sebagai anak-anak yang dikasihi, dia sungguh peduli atas hidup Anda, untuk masa depan Anda, untuk kesehatan Anda, rumah tangga Anda. Tapi Anda pelihara, jaga dengan baik kesehatan Anda dan saya. Saya berjalan 76 tahun, tapi itu hanya umur, hanya berupa angka. Saya tetap optimis, saya tetap dengan semangat yang luar biasa. Bahkan saya minta pada Tuhan sampai akhir hayat kehidupanku, aku tetap dapat melayani pekerjaan Tuhan. Sebab itu yang terbaik. Dan pekerjaan Tuhan bukan hanya di mimbar sini, tapi di luar sana adalah yang terutama dan paling utama. Kita diberikan, Tuhan katakan apabila Roh Kudus turun, kita diberi kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Melalui ucapan, perkataan, perilaku saudara saya, sudahkah Kristus tergambar dalam hidup saudara saya? Sebagaimana dia rancangan rencana saudara saya waktu menciptakan anak saya. Kejadian 1 ayat 26, mari kita ciptakan manusia serupa, segambar, sepetah dengan dia. Makin serupa, segambar, supaya anak saya berkuasa atas segala ciptaan yang lain. Burung di udara, ikan di air, dan seluruh binatang melata, anak saya diberi kuasa otoritas. Bahkan dia katakan Matius 16 ayat 19. Dia beri kuasa Anda dan saya kunci kerajaan surga. Sehingga waktu Anda berkata, suamiku luar biasa, istriku luar biasa, anak-anakku luar biasa, masa depanku luar biasa, usahaku luar biasa, gerejaku luar biasa. Karena gereja inilah gereja Tuhan. Inilah rumah Tuhan. Anda dan saya dalam rumah Tuhan. Dan dialah kepada gereja son saya. Pastor Lukas dipercayakan oleh Tuhan untuk mengembalakan jemaat kekasih Tuhan. Dan dia telah lakukan, kerjakan yang terbaik. Tapi dia tidak bisa lakukan, kerjakan seorang diri. Kita harus terhisap semua di dalamnya. Anda dan saya harus mengambil bagian partisipasi. Apa yang dapat kita lakukan, kerjakan. Dan tidak ada yang berkata, aku tidak bisa. Anda menjudge hidup Anda dan saya tidak bisa. Apa yang Anda ucapkan perkataan, maka terjadilah sesuai iman ucapan perkataan anak saya. Galatia 6 ayat 7. Tapi kita beriman, kita sanggup, mampu, bisa. Mungkin bukan keuangan Anda, tapi perilaku Anda, kehidupan Anda, kita di luar Anda, orang akan melihat. Ada masalah, ada persoalan, Anda tidak bersungguh-sungguh. Kita tetap dapat bersyukur karena kita mengenapkan firman Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 18, bersyukurlah senantiasa di dalam segala sesuatu, sebab itu yang dikehendaki oleh Bapa di surga bagi kita yang ada dalam Kristus Yesus. Orang akan terkagum-kagum. Anda mungkin mengalami hal-hal kebangkrutan dan sebagainya. Anda mengalami kesulitan dalam hidup, tapi Anda tetap bersyukur dan terima kasih. Dan Tuhan lihat ketaatan, kesetiaan. Tuhan lihat Anda bersyukur. Hati Tuhan hancur. Dan dia kirimkan malaikat untuk membuka pintu tingkap di surga. Memberkati hidup Anda, gereja Anda. Dan melalui hidup Anda dan saya. Saat ini sedang dalam pengenapan. Gereja Tuhan saat ini di mana-mana. Injil sedang diberitakan luar biasa. Matius 24 ayat 14 Alkitab berkata, sebelum kedatangan Kristus Yesus, Injil harus diberitakan. Dan saat ini sedang diberitakan melalui online saat ini, melalui online Zoom juga, melalui streaming, di mana-mana pun juga saat ini.
Dari menit lepas menit di dalam benua dimanapun juga. Selama streaming itu ada, selama internet ada, mereka bisa on setiap saat, setiap waktu. Melalui YouTube semua terekam dengan baik, sejahat maupun sebaik. Oleh karena ini sedang terjadi peperangan yang luar biasa. Tapi anak-anak Tuhan yakini orang benar akan keluar lebih daripada pemenang. Yakini, imani, percaya. Sebab Tuhan menyertai saudara saya. Dia turut bekerja sama di dalam segala perkara untuk mendatangkan satu kebaikan bagi saudara saya, mengasihi Tuhan yang terpanggil sesuai rencana Tuhan. Roma 8 ayat 28. Yakini, imani, percaya. Itulah Tuhan saudara saya. Dia bukan Tuhan yang mati, dia Tuhan yang hidup dalam hidup saudara saya. Dan dia rindu memakai anak saya. Tadi saya katakan 1 Korintus 3 ayat 9b. Anak saya menjadi kawan rekan sekerja Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 9a. 1 Korintus 3 ayat 9b. Anda menjadi ladangnya Tuhan. Apa profesi Anda? Dokter, pengacara, pengusaha, bos, karyawan, apapun juga. Di mana Anda berada, nyatakan Kristus ada dalam hidup saudara saya. Kita berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Galatia 5 ayat 37. Galatia 5 ayat 37b, di luar itu datangnya dari si jahat. Orang akan mengenal dan melihat Yesus bukan karena jabatan Anda, bukan karena apa yang menyertai saudara saya, tapi apa yang anak saya wujudkan, sikap, kehidupan, perilaku, attitude Anda dan saya. Orang akan melihat anak Tuhan luar biasa. Sehingga saat ini saya dalam pengenapan Sakarya 8 ayat 23, 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa akan memegang puncak jubah kuat-kuat. Jemaat GB, jemaat Bethany, Miracle Church, dan berkata hantarkan kami di mana gereja ini berada, di mana ibadah jam 8, jam 10. Mereka melihat melalui hidup Anda dan saya. Mereka rindu juga seperti Anda dan saya. Dan berkata hantarkan kami di mana gereja Anda, di mana Anda dan saya beribadah, di mana Anda dan saya mengenal Yesus. Mereka mau melalui hidup Anda dan saya. Mereka juga sama seperti saya. Menjadi contoh teladan yang luar biasa. Karena Tuhan telah berikan kunci kerajaan surga. Waktu Anda berkata sesuatu yang luar biasa, Tuhan genapkan, terjadi sesuai ucapan perkataan Anda dan saya. Dan anak Tuhan harus ada penguasaan diri yang luar biasa. Yakini, imani, percaya. Galatia 5 ayat 23c, Alkitab berkata, ada penguasaan diri yang tidak ada hukum apapun yang menentang hal demikian. Tuhan Yesus memberkati, biarlah gereja ini makin luar biasa dipakai oleh Tuhan melalui rekan sekerja dan jemaat Tuhan. Sekali lagi Tuhan memberkati. Wow, luar biasa. Tepuk tangan yang meriah. Terima kasih Pastor Abraham. Sebentar dulu. Beliau usia 76 tahun, semangat, sehat. Di Jakarta, saudaraku, itu dari minggu pagi sampai malam. Keliling ke banyak gereja-gereja beliau di berbagai kota, berbagai tempat. Tapi tetap semangat. Wow, daya ingatnya pun juga masih tajam. Saya berdoa dalam nama Yesus, nanti waktu saya umur 76 tahun juga tetap semangat melayani Tuhan. Lebih daripada itu. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Pastor Abraham. Tuhan Yesus memberkati. Dan beliau juga hadir bersama Ibu Levita. Bisa berdiri, dan juga Sarah. Kita sama tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita belajar untuk terus menjaga hidup sehat. Kesimpulannya, hidup sehat merupakan kehendak Tuhan. Tuhan mau agar kita sehat dalam berbagai area. Itu sebabnya hargai dan rawat baik-baik kesehatan Anda dengan disiplin hidup sehat. Bagaimana kita bisa mengalami disiplin hidup sehat? Yang pertama, jangan hidup sembrono. Mulai sekarang, mari jaga makanan dan minuman kita. Jaga hati dan pikiran kita. Jangan lagi kita menjadi orang yang mudah jealous, bahkan cemburu. Ada suami saking pencemburunya. Setiap kali istrinya pulang dari tempat lain lalu ditanya, kamu tadi pergi sama siapa? Oh, sama ini, laki atau perempuan? Ya kan? Sampai waktu makan pun ditanya, tadi makan apa? Ayam. Ayamnya laki atau ayam perempuan? Saudara. Saking cemburuannya, saudara ya. Dan itu membuat akhirnya tidak ada kesehatan mental. Jaga juga gaya hidup kita. Yang kedua, jaga keseimbangan. Semua kesehatan mental, kesehatan roh, dan kesehatan fisik itu hal yang harus kita miliki secara seimbang. Dan yang ketiga, jauhi penyakit. Semua penyakit dosa, kebencian, semua iri hati, semua pengaruh yang buruk. Dan mari kita belajar hati yang gembira, obat yang manjur. Siapa mau disiplin hidup kudus? Lambaikan tangan saudara. Ayo kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.